Kasus kali ini bercerita dari negara kita Indonesia, tepatnya di kota Jakarta. Dan kejadian ini cukup menggemparkan masyarakat di 7 tahun lalu. Peristiwa mengerikan ini menimpa seorang perempuan bernama Farah Nikmah Ridalah. Wanita kelahiran tanggal 16 Mei tahun 1992 ini mengalami kejadian yang sangat sadis. Dia adalah lulusan sarjana ekonomi di salah satu universitas di Jawa Barat. Sembari kuliah, Farah juga bekerja sebagai resepsionis di salah satu bank negara dari tahun 2014 di daerah Tangerang Selatan. Farah adalah sosok pribadi yang supel dan mudah bergaul dengan siapa saja. Pada suatu ketika, Farah dikenalkan oleh temannya dengan seorang pengusaha sarang burung walet, Calvin Supargo. Calvin sendiri adalah seorang duda umur 42 tahun, dan juga sudah memiliki anak dengan mantan istrinya. Farah dan Calvin akhirnya memulai hubungan di pertengahan tahun 2015. Meskipun umur mereka terpaut 20 tahun, mereka tetap menjalani hubungan tersebut, tapi secara virtual atau tidak pernah bertemu. Lalu setelah lama berhubungan hanya melalui handphone, mereka memutuskan untuk bertemu langsung pada Juli tahun 2016. Calvin mengajak Farah untuk bertemu di apartemennya di Marina Mediterania, Jakarta Utara. Di CCTV apartemen menunjukkan Farah datang sekitar jam setengah 7 malam dan bertemu dengan Calvin di lobi. Mereka terlihat ngobrol sebentar sebelum akhirnya Calvin mengajak Farah untuk berpindah ke kamar apartemennya. Dan rekaman CCTV tersebut adalah momen terakhir Farah terlihat. Tanggal 10 Juli tahun 2016 keluarga Farah dikejutkan oleh kabar dari salah satu rekan kerja Farah jika Farah sedang disekap oleh seseorang di dalam apartemen. Seketika itu, pihak keluarga mencoba beberapa kali menghubungi nomor Farah, tapi hasilnya nihil. Farah tidak pernah menjawab telepon dari keluarganya. Kondisi panik mulai mempengaruhi keluarga Farah. Sampai akhirnya mereka memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Ciledug. Mendapat laporan dari keluarga Farah, kepolisian segera melakukan investigasi atas hilangnya Farah. Lalu 2 hari kemudian, ditemukan mayat seorang perempuan di dalam kotak plastik, di bawah kolong jembatan tol PIK atau Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Mendengar kabar tersebut, keluarga Farah merasa khawatir dan bertanya-tanya apakah jenazah tersebut adalah Farah. Naasnya, kekhawatiran mereka menjadi nyata setelah pihak polisi menyatakan hasil autopsi, jika jenazah tersebut benar adalah Farah. Amiruddin, seorang petugas tol yang tengah berpatroli, menemukan sebuah kotak besar yang dibungkus plastik. Selain bentuknya yang mencurigakan, tercium aroma busuk yang keluar begitu Amiruddin mendekati barang tersebut. Dia mengambil tindakan bijak untuk tidak gegabah menyentuh benda yang di dalam plastik tersebut, melainkan dia memfoto lalu mengirimkan kepada komandannya. Menerima laporan Amiruddin, komandan dan beberapa petugas lain datang dan memindahkan kotak tersebut ke bahu jalan tol untuk memeriksa lebih lanjut. Setelah membuka plastik itu, keluarlah cairan yaitu darah yang mengalir dari dalam kotak tersebut. Sontak mereka kaget dan segera melaporkannya kepada polisi setempat. Beberapa saat kemudian polisi datang dan membuka keseluruhan isi kotak itu, dan di dalamnya ada jenazah wanita yang sudah membusuk dan kaku. Ada satu hal aneh lagi yang ditemukan polisi yaitu secarik kertas yang bertuliskan, "Mayang Farah", serta beberapa tulisan Arab. Polisi segera melakukan investigasi atas kasus seram itu secara menyeluruh. Dan hasilnya polisi mendapatkan seorang tersangka pelaku yang dicurigai sangat dekat atas kejadian tersebut, yaitu Calvin Supargo. Pada tanggal 13 Juli polisi menangkap Calvin di apartemennya tanpa perlawanan dari Calvin. Singkat cerita, hasil interogasi Calvin terhadap polisi mengatakan bahwa Calvin dan Farah memang melakukan pertemuan di apartemen Calvin. Dan akan melakukan hubungan intim yang sudah mereka rencanakan dengan perjanjian Calvin akan membayar Farah sebanyak 4 juta rupiah. Alasan Calvin melakukan tindakan kejam itu bermula ketika Calvin mengajak Farah untuk berhubungan intim untuk kedua kalinya. Tetapi Farah menolak dan berkata kepada Calvin kalau Calvin loyo di atas ranjang. Tersinggung atas sikap dan perkataan Farah, Calvin akhirnya memukul kepala Farah sampai terjatuh. Tak cukup dengan itu,
Calvin mencekik leher Farah dan akhirnya sampai meninggal dunia. Setelah itu, sebelum Calvin membungkus mayat Farah untuk dibuang, Calvin membuang semua barang-barang milik Farah, dan semua kejadian itu tertangkap oleh kamera CCTV apartemen. Atas hasil interogasi itu, pihak keluarga tidak terima atas pernyataan Calvin. Merasa direndahkan dengan perkataan Calvin tentang Farah rela dibayar 4 juta untuk hubungan intim dengannya. Sedangkan ketanyaannya Farah berada dalam keluarga yang berkecukupan. Bahkan kedua orang tuanya pun masih bekerja. Pihak keluarga juga meminta agar Calvin dihukum seberat-beratnya akan perbuatannya menghilangkan nyawa Farah. Dan pada akhirnya Calvin pun dijatuhi hukuman selama 12 tahun penjara pada tanggal 2 Maret tahun 2017. Itulah kasus mengerikan yang dialami seorang Farah Nikmah Ridalah. Semoga kita lebih berhati-hati lagi untuk berkenalan bahkan bertemu seseorang yang belum kita kenal sebelumnya. Silakan subscribe untuk mendengarkan cerita-cerita saya selanjutnya. Thank you friend.